Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda kembali, para sahabat Mata Terang Indonesia, dengan program SILC Lasik TV. Saya, Dr. Sofia, akan membawakan pembahasan tentang layanan operasi di bidang mata, yaitu operasi untuk menghilangkan kelainan refraksi agar seseorang bisa terlepas dari ketergantungan penggunaan kacamata atau lensa kontak. Ingin tahu lebih lanjut tentang layanan tersebut? Jangan kemana-mana ya, saksikan cuplikan ini. Lasik adalah prosedur bedah mata dengan teknologi laser untuk memperbaiki gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, atau mata silinder. Operasi lasik mata menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang kurang nyaman menggunakan kacamata atau lensa kontak. Dan salah satu klinik yang menjadi pusat rujukan untuk operasi lasik adalah SILC Lasik Center yang mengusung visi New Vision for Everyone. Tadi sudah menyaksikan cuplikan tentang layanan operasi untuk menghilangkan kelainan refraksi agar bisa terbebas dari penggunaan alat bantu seperti kacamata atau lensa kontak. Kali ini saya ditemani oleh salah satu tim dokter dari SILC Lasik Center, yaitu Komisaris Besar Dr. Henry Albarwibowo, spesialis mata konsultan. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah, Dok. Iya. Ini dokter di samping saya ini dokter yang ganteng dan idolanya anak-anak muda semua. Dan pasiennya semua pada happy dengan Dokter Henry ini nih. Alhamdulillah ya, Dok ya? Alhamdulillah. Ya. Alamin. Nah, para pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia, kita mau membahas tentang layanan operasi tadi ya, khususnya untuk menghilangkan kelainan refraksi agar bisa terbebas dari penggunaan kacamata atau lensa kontak. Tapi kita memfokuskannya hanya layanan yang ada di SILC Lasik Center supaya tidak terlalu panjang ya, Dok ya, kalau nggak bisa nggak panjang nih waktu ngobrolnya kita nanti. Oke, Dokter Henry, bisa diceritakan nggak kepada para sahabat Mata Terang Indonesia tentang layanan yang ada di SILC Lasik Center? Ya, terima kasih Dokter Sofi. Alhamdulillah. Jadi kami sebagai tim dokter dari SILC Lasik Center ini ingin memberikan informasi tentang layanan-layanan yang berkaitan dengan upaya-upaya perbaikan penglihatan kita sehingga kita tidak tergantung dengan alat bantu penglihatan, misalnya kacamata maupun lensa kontak, Dok. Jadi macam-macam layanan untuk perbaikan penglihatan di SILC Lasik Center ini terdiri dari satu, ya, yang kita promosikan namanya adalah Smart Surface. Jadi Smart Surface itu suatu tindakan yang dalam tempat lain mungkin namanya adalah Trans PRK, Trans Epithelial Photokeratectomy. Di sini keunggulan dari SILC Lasik Center sini, Trans PRK-nya atau Smart Surface-nya kita melakukannya untuk tindakannya satu tahap. Jadi tindakan langsung menghilangkan epitel dilanjutkan dengan tindakan excimer laser dengan profil tertentu yang kita butuhkan untuk mengkoreksi kelainan refraksinya, Dok. Ya, jadi satu kali tahap tindakan satu ya, tahap Dr. tindakan, Henry, Dok. Sehingga pasien juga merasa lebih nyaman,
Terus kemudian juga kita menggunakan teknologi excimer dengan 750 S, sehingga akan dihasilkan suatu bekas luka pada permukaan kornea yang lebih halus, lebih presisi, sehingga pertumbuhan epitelnya nanti juga akan lebih halus. Diharapkan akan muncul suatu efek wow terhadap perubahan penglihatan setelah tindakan laser tadi, Dok. Oh ya, makanya disebut smart surface itu ya, Dok ya. Itulah, Dok, kurang lebihnya. Karena ada teknologinya yang dari mesin excimernya ya, Dok ya. Betul. Oke, berarti sangat simpel ya kalau boleh dibilang untuk tindakannya ya, berarti ya. Betul, Dok. Karena dia hanya satu kali tindakan. Betul. Bukan simpel dalam hal tata laksana ya, tapi betul, Dok. dalam hal pada saat melakukan tindakan operasinya. Dan yang lebih penting lagi, kita menggunakan mesin excimer laser 750 SWN Amaris itu dilengkapi dengan smart pulse teknologi yang membuat prosesnya itu jadi lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan teknologi yang selain dari SPT yang kita lakukan di SILC LASIK Center ini, Dok. Wah, iya ya. Dan ada kelebihan juga ya, Dok ya, kalau nggak salah kalau dengan smart itu dibanding PRK, Dok. Kan tadi dokter menyampaikan nih trans PRK dengan kalau dengan PRK sendiri. Ya, kalau PRK itu kan tindakannya 2 tahap. Jadi yang pertama adalah mengikis epitelnya biasanya secara manual, secara mekanik, dengan mungkin pemberian alkohol, terus kemudian dikerok. Nah, dengan tindakan manual ini seringkali pertumbuhan permukaan kornea yang kita kikis itu tidak rata, sehingga pertumbuhan reepiteliasinya juga mungkin tidak beraturan kalau dibandingkan dengan kita menggunakan teknologi SPT tadi, smart pulse teknologi, yang membuat permukaan kornea yang kita kikis jadi lebih halus, sehingga pertumbuhannya juga lebih teratur. Dan inilah yang memberikan, saya ulangi lagi, yang memberikan efek wow terhadap recovery penglihatannya. Luar biasa ya dengan efek wow-nya ya. Betul. Dan juga penyembuhannya jadi menjadi lebih cepat ya. Pasti, Dok, ya. pasti. Jadi rata-rata 3 sampai 5 hari juga sudah menutup ya epitel kornea ya. Epitelisasi, penyembuhan lukanya dalam waktu sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, para pemirsa sudah jelas ya tentang tindakan layanan smart surface ini. Hanya dalam 1 kali tindakan langsung kelainan refraksi itu bisa hilang dalam 1 tahap ya, Dok. 1 tahap, Dok. Nah, dokter ini kan sebenarnya komisaris besar kepolisian ya, Dok ya. Jadi nih para pemirsa boleh nih kita tanya lebih lanjut ya, kalau mau masuk angkatan nih, Dokter Henry, mungkin ada banyak kan pasti yang mau masuk angkatan, kira-kira tindakan yang smart surface ini bagaimana gitu? Apakah ada kelebihan untuk yang masuk angkatan atau gimana? Ya. Jadi memang kalau untuk kita sekolah kedinasan pada umumnya, smart surface salah satu teknik operasi perbaikan tajam penglihatannya dengan bedah refraktif ini yang salah satu kita rekomendasikan. Dan ini biasanya bisa kita kerjakan pada pasien-pasien yang usianya minimal 18 tahun. Terus kemudian bisa dikerjakan pada mata-mata dengan miop, minus, dari min 1 sampai min 6. Terus kemudian apabila ada hipermetrop, mata plus, bisa dikerjakan 1+1 sampai 4 dioptri. Sedangkan kalau untuk astigmat, mata-mata silinder gitu ya, istilahnya kalau awam bilang mata saya silinder, itu bisa dikerjakan dari 1 sampai 5 dioptri. Nah, ini salah satu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan untuk teman-teman atau adik-adik yang mau mengikuti sekolah kedinasan. Tapi dengan catatan bahwa semuanya juga bagian mata yang lain termasuk retina, tekanan bola mata, itu sebenarnya dalam kondisi yang normal, sehingga diharapkan hasil outcome-nya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes nanti di aspek penglihatan, Dok. Ya. Jadi smart surface itu bisa termasuk salah satu yang direkomendasikan ya, Dok. Betul, ya, Dok, untuk yang mau masuk sekolah kedinasan. Dan memang minusnya tadi pembatasannya tidak lebih dari 6 ya, Dok ya. Oke, para pemirsa sudah jelaskan
tentang smart survei. Masih ada nggak dok layanannya atau cuma udah smart survei saja nih? Masih dok, jadi di SIG Lasik Center selain smart survei tadi ada juga namanya LASIK, Laser Assisted Keratomylosis, tapi kita menggunakan teknologi Zimmer, jadi namanya Z Lasik dok. Oh iya dok, stop dulu, jangan lanjut ke yang tahap yang layanan kedua, soalnya ada yang mau lewat dulu ya dok ya. Ya, Oke dok. para pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan setelah yang ini. Nah, kembali bersama SILC Lasik TV dengan saya Dr. Sofia dan narasumber saya Komisaris Besar Dr. Henry Albar Wibowo, spesialis mata konsultan. Dr. Henry ini adalah salah satu tim dokter mata di SILC Lasik Center dan kita sedang membahas tentang layanan operasi mata untuk menghilangkan kelainan refraksi sehingga bisa terbebas dari ketergantungan penggunaan kacamata dan lensa kontak. Nah, Dr. Henry, tadi Dr. Henry sudah mau menyampaikan layanan yang kedua, yaitu femto lasik yang Zimmer ya, dok ya. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut, dok, tentang hal tersebut? Betul dok, jadi salah satu lagi yang bisa dilakukan SILC Lasik Center ini adalah suatu lasik, yaitu yang kita namakan dengan Zimmer lasik. Di sini adalah tindakan bedah refraktif untuk mengkoreksi kelainan refraksi, tapi di sini pakai dua tahap, yaitu tahap pertama pembuatan flap dengan menggunakan mesin Zimmer LDV, terus kemudian dilanjutkan dengan penggunaan mesin excimer untuk mengkoreksi kelainan refraksinya beserta abrasinya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa kita menggunakan LDV dengan keunggulan-keunggulan yang bisa kita sampaikan, bahwa dengan pemakaian mesin LDV ini prosesnya sangat cepat, kemudian juga pembuatan flap ini jadi lebih seragam karena menggunakan sinar laser, menghasilkan tepi luka yang presisi dan tajam, terus kemudian juga mempercepat penyembuhan lukanya. Nah, kemudian tahap berikutnya dilakukan tindakan excimer laser dengan mesin Swin Amaris 750S yang akan membuat atau mengikis, membentuk kembali permukaan korneanya dengan menghasilkan permukaan yang lebih halus dan seragam, sehingga diharapkan akan dapat dihasilkan wow efek pada penglihatan setelah tindakan operasi, dok. Jadi dia mesin ini laser juga ya, dok? Laser ya? juga, jadi dok. Artinya para pemirsa laser LASIK ya. Jadi pembentukan lapisan tipis korneanya oleh mesin laser dari femto LDV ya, dok. Betul. Ya. Dan excimer lasernya laser juga untuk menghilangkan kelainan refraksinya. Betul. Wah, luar biasa. Nah, dok, kalau Z lasik ini berarti Z lasik ya, dok, karena tadi Ya, Zimmer namanya ya, Z lasik kalau di SILC. Nah, untuk yang angkatan nih, dok, sekolah kedinasan kembali, karena pasti saya yakin para pemirsa banyak yang ingin tahu nih, kalau mau menghilangkan kelainan refraksi, jadi tidak menggunakan kacamata untuk masuk tes angkatan, kira-kira tindakan yang mana gini? Apakah ini juga termasuk yang direkomendasi juga, dok? Betul. Jadi semua yang kita lakukan di sini bisa diadopsi oleh semua teman-teman atau adik-adik yang mau sekolah kedinasan. Dalam hal ini
mungkin Z-Lasik ini, bukan mungkin, Z-Lasik ini mempunyai keunggulan dibandingkan smart surface yang tadi kami sebutkan, yang kita sebutkan tadi. Jadi setelah tindakan kita membuat flap, ya, terus kemudian dilakukan tindakan excimer laser, flap tadi dikembalikan ke posisi semula, ya, karena bentuknya yang seragam, ketebalannya seragam, tepinya tajam, sehingga penyembuhan lukanya lebih cepat. Diharapkan besok pagi pun setelah operasi, pasien akan merasakan penglihatannya jauh lebih baik sesuai dengan target sebelum dilakukan tindakan operasi. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti tindakan Z-Lasik ini? Ya, semua pasien yang mempunyai, ya, umurnya tetap 18 tahun, mempunyai mata minus 1 sampai 12. Kalaupun hipermetrop, mata plus, kalau orang awam bilang itu 1 sampai 4 dioptri. Kalau ada astigmat atau silinder 1 sampai 5 dioptri. Nah, tentang untuk rekomendasi masuk angkatan, ini semuanya asalkan yang lain-lain tidak ada masalah, dalam artian retinanya bagus, tekanan bola matanya tidak ada masalah, ini bisa direkomendasikan untuk mengikuti tes seleksi masuk sekolah kedinasan. Nah, tentunya mungkin tidak bisa langsung, ya, kita juga menunggu penyembuhan lukanya. Berkaitan kita menggunakan teknologi Zimmer, penyembuhannya seperti kita sampaikan jauh lebih cepat apabila kita menggunakan teknologi yang lama, misalnya mikrokeratum, Dok. Mikrokeratum itu baru dianggap stabil setelah 3 bulan. Namun kalau dengan menggunakan Zimmer, seperti saya sampaikan, penyembuhan lukanya lebih cepat. Dalam 1 bulan pun pasien sudah bisa beraktivitas normal. Bahkan berenang pun itu sudah bisa diizinkan. Setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan dengan teknologi Zimmer, gitu kan. Nah, jadi apa yang dikhawatirkan tentang misalnya flap bergeser, katakanlah misalkan setelah tindakan, ya bisa aja, tapi prosentasenya sangat-sangat kecil. Setelah 1 bulan tindakan operasi. Kecuali memang dikucek, ya, Dok, ya. Nah, kecuali ada trauma. Padahal sudah dilarang, nggak boleh mengucek, menggosok mata 2 minggu, tapi dia melakukan, ya otomatis. Pasti, Dok, ya. pasti. Sama pasti. aja kayak luka dimanapun, ya, Dok, pasti. ya. Luka baru mau sembuh dikopek. Iya, ya pasti luka lagi, ya. Pasti. Oke, Dok, untuk Z-Lasik ini, kalau misalnya ada yang ingin nih, kira-kira ada waktu yang dianjurkan nggak? Kira-kira maksudnya kapan sih sebaiknya dilakukan? Kan biasanya orang tua nih udah mikir, ya, nanti tesnya bulan apa, nah sebaiknya tesnya kapan? Ada nggak anjuran seperti ya itu? Memang kalau untuk amannya seperti halnya secara tindakan bedah, gitu ya, walaupun kita merekomendasikan 1 bulan itu sudah dianggap stabil dan ada sembuh, gitu ya, mencapai target yang kita harapkan, tapi lebih baik para adik-adik yang mau mengikuti Z-Lasik ini, program operasi bedah refraktif Z-Lasik ini, ya sebaiknya 2 atau 3 bulan sebelum melakukan tes, sehingga proses penyembuhannya jadi lebih sempurna, meminimalisir risiko dan komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Iya, berarti udah ketahuan, ya, sebaiknya memang 3 bulan ya sebelum tes, ya, berarti, ya, Dok, ya? 2-3 bulan lah, Dok. Oh, 2-3 bulan. 2-3 ya. bulan sebelum akan tes. lebih sip lagi, gitu. Iya, benar. Terima kasih, benar-benar informasi yang cukup menarik, ya, menurut saya, untuk para sahabat Mata Terang Indonesia, apalagi untuk yang masuk mau angkatannya kan banyak, ya, biasanya. Pasti. Nah, Dok, layanan apa lagi ada, Dok, setelah Zimmer, ya, Z-Lasik, ya, apalagi, Dok? Jadi di SILC Lasik Center ini, di samping tadi Smart Surface, Zimmer Lasik, ada juga namanya Lasik Extra, Dok. Oh ya, Dok, ada satu hal yang saya tadi terlewat, bahwa apa tuh, Dok? Tentang Z-Lasik, Zimmer Lasik kita ini, ya perlu diketahui oleh para adik-adik semua dan para pemirsa semua, bahwa tindakan Z-Lasik ini sudah di-approve, sudah disetujui, bahkan direkomendasikan oleh
tentara darat Amerika, angkatan udara maupun marinirnya serta angkatan laut di Amerika. Sehingga tindakan LASIK ini sangat-sangat direkomendasikan untuk bisa kita kerjakan juga di Indonesia, khususnya untuk adik-adik yang pada mau mengikuti sekolah kedinasan, Dok. Jadi si mesin Zimmernya ya, Dok ya? Mesin Zimmernya sudah di-approve sama FDA, sama direkomendasikan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dok. Jadi itu yang membuat kita jadi lebih berharap bisa memberikan lebih manfaat kepada para calon-calon pasien yang akan mengikuti sekolah kedinasan. Udah jelas ya nih ya para pemirsa ya, para sahabat Mata Terang Indonesia, bahwa memang mesin Zimmer atau Femto LDV ini sudah direkomendasi ya tadi. Betul. Seperti Dr. Henry sampaikan. Nah Dok, dokter kan tadi ngomong LASIK ekstra nih. Oh iya. Nah tentu para pemirsa ingin tahu ya nih, LASIK ekstra, ada LASIK, ada ekstranya apa nih ekstranya nih? Tapi jangan sekarang ya Dok ya, tunggu yang satu lewat ini dulu. Kembali bersama saya Dr. Sofia dan Dr. Henry di SILC LASIK TV. Nah, kita tadi udah bahas nih tentang LASIK ekstra. Ekstranya apa nih ekstranya ya? Boleh Dok disampaikan ekstranya ini apa? Silakan ya Dok. Betul Dok, betul. Jadi LASIK ekstra itu adalah seperti halnya tindakan LASIK, Zimmer LASIK yang kita lakukan. Namun dalam pelaksananya kita tambahkan tetes riboflavin, terus kemudian kita lanjutkan dengan tindakan pemberian ultraviolet. Tujuannya dari tetes riboflavin dan ultraviolet itu adalah membentuk suatu membuat kornea jadi lebih kuat, ikatannya lebih banyak dengan mekanisme terbentuknya riboflavin triplet yang aktif Dok. Sehingga bisa menambah ikatan-ikatan di antara jaringan-jaringan kolagen di korneanya. Dan ini dilakukan seperti halnya Zimmer LASIK ya, perlu bisa ketahui bahwa prosedurnya ini sama seperti Zimmer LASIK, cuman pada saat kita setelah tindakan excimer lasernya kita bubuhkan riboflavin, kita tunggu kurang lebih 30 detik, terus kemudian kita bersihkan, kita flap kita tutup kan, kemudian kita lakukan penyiraman dengan ultraviolet kurang lebih 75 detik. Nah, jadi prinsipnya hampir sama Dok. Ya, prinsipnya sama dengan tindakan operasi ZLASIK ya. Betul. Dok, ya. Hanya ada penambahan cairan riboflavin yang kemudian disinari oleh sinar UV ya, atau ultraviolet tertentu sinar UV-nya. Ya. bukan asal sinar UV betul, ya. Dok, betul. Dengan tujuan adalah untuk mengikat jaringan kolagen kornea itu menjadi ikatan yang jaringan kolagen kornea itu menjadi lebih banyak sehingga membuat kornea menjadi lebih kuat. Betul Dok. Nah, tindakan ini direkomendasi juga nggak Dok? Untuk ya kalau misalkan nanti adik-adik atau calon yang mau mengikuti sekolah kedinasan dengan umur yang masih muda misalkan ya, jadi terus korneanya tipis, kita rekomendasikan untuk tindakan LASIK ekstra, sehingga
hampir dapat dikatakan bahwa sama-sama amannya dengan tindakan Z-lasik. Dan itu membuat dengan ikatan yang lebih kuat itu dapat dikatakan status refraksi dari pasien pasca operasi jadi lebih stabil. Nah, gimana taunya stabil? Ya, kita lakukan pemeriksaan dengan kartometer. Nah, bahkan dengan tindakan Zimmer ulangi dengan lasik ekstra ini, banyak pasien yang merasa, loh kok tajam penglihatan saya lebih baik dibandingkan dengan sebelum operasi pada saat kita menggunakan koreksi kacamata. Jadi ada 1 baris atau 2 baris, jadi merasa lebih dibandingkan sebelum tindakan operasi, Dok. Ya, tapi yang peningkatan 1 baris 2 barisnya nggak hanya di lasik ekstra kan, Dok? Maksudnya di tindakan operasi Z-lasik atau smart surface juga bisa membuat penglihatannya menjadi lebih baik 1 atau 2 baris dibanding sebelum operasi. Betul, Dok, betul. Makanya ini salah satu keunggulan dari mesin LDV dan mesin excimer laser kita. Yang membuat jadi dapat dikatakan mendapatkan bonus lah dari Yang Maha Kuasa untuk adik-adik calon sekolah kedinasan ini. Alhamdulillah, berarti udah melakukan tindakan terus dapat bonus lagi ya, boleh dalam tanda kutip ya, Dok ya, bonusnya. Betul, bonusnya betul. Iya, waduh, berarti para sahabat mata terang Indonesia, kita sudah bahas 3 tadi, smart surface, Z-lasik, dan lasik ekstra. Nah, Dok, kalau ada misalnya ada yang ingin datang nih ke dokter terus pingin milih, boleh nggak? Saya maunya lasik ekstra, boleh nggak tuh, Dok? Memang pasien datang ke sini tentunya pada awalnya adalah dilakukan pemeriksaan pralasik, Dok, secara detail. Ada pemeriksaan serius dan lain-lain. Nah, pasien nggak bisa milih untuk kan, oh Dok, saya ingin lasik ekstra, nggak bisa. Ya, tentunya nanti kita akan memilihkan yang terbaik buat pasien. Iya. Nah, jadi kalau misalkan bisa ini ya ini aja. Tadi misalkan pasien datang, Dok, saya ingin lasik ekstra, nggak bisa. Iya. Nah, jadi lasik ekstra pun juga kita lakukan dengan kehati-hatian berdasarkan hasil pemeriksaan pralasiknya. Misalnya ada gambaran dari yang satu jelas usianya muda, kedua dari gambaran paci sama topografi kornea. Nah, itu yang nanti akan menentukan tindakannya macam apa yang kita ambil, bisa dilakukan tindakan atau tidak sama sekali, Dok. Iya, iya. Jadi nggak bisa ya datang-datang untuk lasik ekstra tuh nggak bisa ya. Nggak bisa, Dok. Jadi itu benar-benar indikasi dari dokter yang menentukan. Betul, Dok. Betul. Dan tindakannya kalau emang bisa Z-lasik saja ya sudah dengan Z-lasik saja gitu ya, Dok ya. Betul, Dok. Ya? Betul. Okay. Iya. Atau kalau mau bisa smart surface, ya smart surface aja. Gitu. Smart surface aja, ya. Tidak semata-mata, jadi kita mengerjakannya adalah pilihan yang terbaik buat pasien. Itu yang jadi tujuan kita melakukan pelayanan lasik ini kepada para pasien yang mempunyai keinginan lepas dari kacamata ataupun lensa kontak. Iya, Dok, boleh saya ambil kesimpulan berarti kalau misalnya pasien yang ukuran minusnya masih di bawah 6, terus ketebalan korneanya cukup, nah itu dia memang kita kasih pilihan ya, Dok ya, mau smart surface atau mau Z-lasik gitu ya. Betul. Karena dua-duanya bisa. Tapi kalau ternyata minusnya sudah di atas 6, ya tentu sudah pasti akan diarahkan untuk dilakukan Z-lasik gitu. Nah, kalau misalnya tadi usia muda, kornea tipis, hasil pemetaan korneanya juga lebih ke arah yang mengkhawatirkan oleh dokter mata, tentu dianjurkan untuk ke lasik ekstra. Betul, Dok. Seperti itulah. Iya, aduh, para sahabat mata terang Indonesia, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan untuk seluruh para sahabat mata terang Indonesia. Nah, Dr. Henry, ada lagi nggak nih layanan? Kayaknya nanya terus nih saya nanya ada layanan. Betul. Memang kita harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada pemirsa apa yang kita punya, Dok, apa yang kita bisa lakukan untuk para pasien. Dalam hal ini adalah satu lagi andalan kita adalah program tentang Presbymax. Wah, Presbymax. Waduh, apa namanya keren juga ya, ada Presbymax. Oke, Dr. Henry jangan bahas dulu tentang Presbymax, tapi kita tunggu yang satu ini lewat.
bersama saya Dr. Sofia di SIAC Lasik TV dengan narasumber saya dari salah satu tim dokter mata di SIAC Lasik Center, yaitu Dr. Henry. Dr. Henry, tadi kita sudah lumayan bahas banyak ya. Nah, sekarang tadi dokter menyebutkan tentang Presbymax. Waduh, Presbymax ini apa nih, Dok? Silahkan, Dok. Betul Dok. Jadi Dr. Sofi, Presbymax itu dan para pemirsa semuanya, Presbymax itu merupakan program dari yang si Lasik Center yang bisa dilakukan. Sebenarnya merupakan suatu tindakan presby lasik, yaitu suatu lasik yang dikerjakan pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 40 tahun, Dok. Nah, ya idealnya 40 sampai 55 tahun. Nah, jadi untuk orang tua ya ceritanya ya? Iya, atau nggak boleh bukan orang tua, Dok. Orang yang mungkin yang apa ya, kalau tua nanti kelihatan jadi sepuhnya deh. Oh, iya. Jadi orang-orang yang masih tetap bersemangat lah, orang-orang yang masih produktif gitu, Dok. Tapi usia di atas 40, di atas 40 sampai 45 tahun, Dok. Dalam hal ini memang pemilihan pasiennya sangat berbeda dibandingkan dengan yang tindakan tadi Smart Full-Face, Z Lasik maupun lasik ekstra. Jadi pemilihan pasiennya untuk presby lasik ini adalah usianya dari 40 sampai 55 tahun. Terus yang kedua, harus diyakinkan betul bahwa tidak ada penyakit lain, dalam hal ini adalah katarak atau kekeruhan pada lensa. Yang ketiga, perbedaan antara mata kanan dan mata kiri itu lebih baik, lebih minusnya bedanya lebih dari 1 dioptri, Dok. Nah, itu yang jadi salah satu. Untuk yang lain-lain mungkin tindakannya juga akan ada pemeriksaan pralasik yang nanti bisa kita tentukan bisa enggaknya dilakukan tindakan presby lasik ini. Dalam hal ini mungkin kesananya saya akan menyebut Presbymax, karena di SILC Lasik Center ini program presby lasik itu kita sebut dengan namanya Presbymax, Dok. Jadi Presbymax ini adalah program untuk suatu tindakan operasi lasik untuk orang usia di atas 40 tahun yang disebut presby lasik ya, Betul, tindakan Dok. lasik untuk orang di atas usia 40 tahun. Betul, jadi Dok. program ya, nama program ya, Nama Dok, ya? programnya, Dok. Dari mesin. Dari mesin, dari mesinnya, Dok. Dari mesinnya. Nah, tadi syaratnya banyak juga ya, Dok ya. Betul. Jadi artinya para sahabat mata terang Indonesia yang mau misalnya menghilangkan kelainan refraksi untuk jauh dan dekat usia di atas 40 berarti bisa ya, Dok ya, dengan melakukan tindakan Presbymax asal tadi nggak ada kelainan ya, Dok ya. Satu itu, Dok, ada satu kelainan itu lagi. Yang kedua, bahwa tindakan Presbymax ini itu biasanya ADD-nya yang kita pilih yang ideal antara satu ADD itu ada lensa tambahan untuk lensa bacanya adalah plus 1/4 sampai 2,5, Dok. Terus yang penting lagi bahwa pasien-pasien dengan tindakan yang mengikuti program Presbymax ini harus bisa menerima nih, saya garis bawahi nih, ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang yang pasti sangat berbeda dengan persyaratan-persyaratan program lasik yang lain, Dok. Jadi misalnya nih, Dok, bahwa misalkan pemeriksaan base corrected visual acuity dengan koreksi sebelum operasi, sesudah operasi mungkin satu baris lebih jelek dibandingkan sebelum operasi, Dok. Untuk satu mata. Tapi satu mata kan? Satu mata. Dua mata ya. Nah, nanti yang dua mata mungkin juga akan lebih jelek kalau binokular dengan koreksi kacamata, ya, kurang lebih satu baris juga, Dok. Nah, sehingga pasien-pasien dengan Presbymax ini setidaknya harus satu aware bahwa tidak bisa mungkin ibaratnya memperoleh hasil seperti pada saat usianya di bawah 40 tahun. Itu, Dok. Jadi tetap masih ada batasan-batasan. Ada ya, batasan-batasan. Mungkin yang lain lagi begini, Dok. Untuk pasien-pasien kita juga harus melihat dari ekspektasi pasien nih. Pekerjaan pasien apa? Misalnya arsitek yang suka gambar. Mungkin untuk jarak dekat dalam waktu yang lama
dia harus pakai kacamata bantu baca dekat. Atau hobi menyusun Lego atau apa, itu juga mungkin karena butuh waktu yang lama, ya tetap butuh kacamata bantuan untuk baca dekat. Demikian juga untuk misalkan pengemudi yang mudi malam jarak jauh, itu juga mungkin untuk jarak jauhnya supaya mendapatkan hasil penglihatan yang optimal, ya mungkin perlu tambahan kacamata yang bisa akan menyempurnakan tanda petik penglihatannya, Dok. Oh iya. Tadi kan Dokter Henry udah sampaikan ada batasan-batasan ya. Betul, tadi ya Dok ya, dan tentunya juga bisa menerima tadi yang tadi digaris bawahi tadi ya. Berarti kompromi dengan kondisinya. Iya sekali, betul Dok. Dan membutuhkan tadi ya kacamata untuk jarak dekat dan kacamata untuk jarak jauh, tapi pada kondisi-kondisi tertentu ya. Berarti bukan seterusnya, bukan seterusnya, bukan selalu ya artinya. Betul, Dok, betul. Pada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan pekerjaan dengan jangka waktu yang cukup lama, kali gitu ya Dok ya. Betul. Betul. Nah Dok, kalau misalnya ada misalnya nih sahabat Mata Terang Indonesia nih, ada yang misalnya, oh saya mau Presby Max, mau melakukan Presby Lasik dengan program Presby Max, tapi jauhnya nih nggak ada kelainan gitu. Jadi artinya jauhnya dia nggak perlu kacamata, jadi dia hanya ada masalah di karena tadi ya usia di atas 40 jadi butuh plus. Itu bagaimana tuh? Dok, bisa nggak? Sebaiknya sih begini Dok, jadi para pemirsa, kalau lihat jauhnya tidak ada masalah, sedangkan Presby Max kita itu yang dibesarkan adalah adanya perbedaan ukuran kacamata kanan dan kiri itu lebih dari 1 dioptri. Kalau pemirsa mempunyai lihat jauhnya 0 kanan dan kiri, ya tentunya kita tidak merekomendasikan untuk dilakukan suatu tindakan Presby Max. Nah, lebih baik nggak usah, mungkin kacamata baca aja lah yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan tindakan Presby Max. Ada hal yang menggembirakan buat pemirsa juga, informasi bahwa tidak semua tempat layanan untuk perbaikan tajam penglihatan yang menggunakan sinar laser itu memberikan pelayanan Presby Lasik. Nah, tergantung dari mesin excimer laser apa yang mereka gunakan. Di SILC Lasik Center ini kami menggunakan mesin excimer laser yang dilengkapi dengan program Presby Max, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang istilahnya one stop service kepada para pasien-pasien calon peserta yang akan mengikuti perbaikan tajam penglihatan dengan menggunakan laser, Dok. Iya. Jadi memang tidak semua tempat tergantung mesin excimer laser yang digunakan ya Dok ya. Betul, Dok. Jadi program Presby Max ini ada di mesin excimer laser dari Schwinn Amaris ya Dok ya, yang memang digunakan di SILC Lasik Center. Iya, para pemirsa, sahabat Mata Terang Indonesia, kita sudah bahas layanan operasi untuk menghilangkan kelainan refraksi sehingga bisa lepas dari ketergantungan penggunaan kacamata dan lensa kontak di SILC Lasik Center. Para pemirsa, sahabat Mata Terang Indonesia, ada tips tentang kesehatan mata dari kami SILC Lasik TV, yaitu untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun sebaiknya jangan diberikan gadget. Kalaupun terpaksa, hanya untuk video call, karena hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang dari penglihatan untuk anak usia di bawah 2 tahun. Sekian para pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia, episode kali ini dengan saya dan Dr. Henry dari tim Dokter Mata SILC Lasik Center. Kami undur diri. Tetap sehat, tetap semangat.